Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menahan satu tersangka korupsi pembangunan istana daerah Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17.521 juta rupiah. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara berkomitmen akan melakukan langkah strategis agar seluruh masyarakat dapat mengakses jasa keuangan yang terpercaya. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, Jumat 12 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari Bumi Moluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menahan satu tersangka korupsi pembangunan istana daerah Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17.521 juta rupiah. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai 8 miliar rupiah dari total anggaran sebesar 17.500 juta rupiah di tahun 2023. Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS alias Yopi ditahan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada Rabu malam 10 Desember 2025. Tersangka YS yang keluar menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam terlibat dalam kasus korupsi pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam kasus ini kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah dari total anggaran senilai 17.521 juta rupiah di tahun 2023. Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Richard Sinaga menyampaikan, kasus ini masih terus didalami dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru. Richard Sinaga mengaku, sebelumnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan dua tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka masing-masing berinisial MAY dan S. Hari ini, tanggal 10 Desember, dan hari ini juga kita lakukan penahanan terhadap diri tersangka. Kita lakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan juga, yaitu surat perintah penahanan nomor 774 yang dikeluarkan hari ini juga. Selama 20 hari, terhitung hari ini, sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 di Rutan Kelas 2 Ternate. Jadi kita konsisten terhadap apa yang kita sampaikan di hari sebelumnya, bahwa akan ada penambahan tersangka, dan itu kita buktikan hari ini. Kita tambah lagi satu tersangka dalam perkara Istana Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023 yang mana tadi saya sudah sampaikan, dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 8 miliar. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara juga sudah melayangkan surat ke mantan Bupati Pulau Taliabu 2 periode Aliong Mus, namun hingga kini belum hadir memenuhi panggilan jaksa. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Usai dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat berkomitmen akan melakukan langkah strategis agar seluruh masyarakat dapat mengakses jasa keuangan yang terpercaya. Luas wilayah tidak menjadi hambatan dalam memberikan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara usai dikukuhkan sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara pada Selasa 9 Desember 2025. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat menjelaskan bahwa adanya literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat dapat membantu masyarakat untuk mengakses jasa keuangan yang terpercaya. Adi Surahmat mengaku, Otoritas Jasa Keuangan akan terus melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat dengan terus melakukan langkah-langkah strategis sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Kami di OJK Maluku Utara tentunya akan melakukan program-program yang
sedang akan kami rencanakan nantinya. Jadi tahun 2006, karena ini OJK ini baru di sini, sebelumnya ada di Manado, langkah yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan juga diharapkan oleh Bu Gubernur, tentunya kami akan meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, memang kami dengan luasnya wilayah cukup banyak, kami nanti akan mencari mekanisme terbaik. Ya, itu sudah kami lakukan dari sosialisasi kepada mungkin melalui teman-teman kita di ASN, kemudian kalau kami kemarin di Tidore kami sudah melakukan sosialisasi ke UMKM, ke nelayan dan sebagainya. Nanti kita cari format terbaik, ya kan, format terbaik supaya nanti masyarakat seluruh Maluku Utara mereka teredukasi bagaimana untuk mereka melakukan investasi, bagaimana mereka untuk berhubungan dengan lembaga keuangan, mereka juga tadi harapannya tidak tertipu dan sebagainya. Kemudian juga ketika mereka akses keuangan, kredit-kredit yang mereka berikan yang diperoleh oleh mereka itu juga digunakan dengan baik sehingga meningkatkan kapasitas bisnis mereka dan mereka semakin baik usahanya. Melalui literasi dan edukasi jasa keuangan, masyarakat didorong untuk dapat memastikan legalitas setiap lembaga jasa keuangan dalam melakukan transaksi. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang, kapal Verindo 6 memperketat pengawasan keselamatan pelayaran. Selain memastikan kondisi kapal tetap layak beroperasi, pihak pengelola juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca. Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, intensitas perjalanan laut diperkirakan meningkat. Menyikapi hal tersebut, nahkoda kapal Verindo 6 mengambil langkah antisipasi dengan memperhatikan secara ketat aspek keamanan kapal. Pemeriksaan rutin dilakukan pada seluruh komponen operasional, mulai dari mesin utama, alat keselamatan, hingga kapasitas angkut penumpang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapal tetap dalam kondisi prima selama melayani masyarakat yang melakukan perjalanan jelang Nataru. Selain kesiapan teknis, pihak kapal juga memantau kondisi cuaca melalui informasi resmi dari BMKG. Pengawasan cuaca ini menjadi perhatian khusus mengingat potensi gelombang tinggi dan angin kencang yang kerap terjadi pada akhir tahun. Oke, kita sementara dari SOP dari kapal kalau menyangkut dengan cuaca ini kan pancarubah. Jadi kondisi ini kita berpatokan selalu dengan BMKG. Di mana kita selalu update dengan cuaca. Jadi kalau seandainya memang ada cuaca yang ekstrim, kita paling dari otoritas setempat dari KSOP, dia akan menunda. Kalau ujung-ujungnya kemungkinan sampai stop penyeberangan dulu untuk karena kondisi dengan keselamatan itu sendiri. Kalau keamanan kapal sendiri itu dalam hal kita dalam pelayaran itu kita selalu ada patroli. Baik dari kru kapal atau patroli menjaga kemungkinan ada penumpang yang lagi tidur, kebetulan ada juga penumpang yang sambil tertidur dengan pegang rokok. Nah itu kita rolling, putar terus untuk patroli untuk menjaga dalam pelayaran itu sendiri. Nahkoda kapal Verindo 6 menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Mereka mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan keselamatan selama berada di atas kapal dan tetap mengikuti informasi keberangkatan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sejumlah informasi kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan
pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke Pak, sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Anda kembali bersama kami dan saudara, berikut kita ikuti informasi selanjutnya. Sistem pelayaran kapal Verindo 6 dipastikan telah memenuhi standar keselamatan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran. Kepatuhan ini menjadi komitmen pengelola kapal untuk menjamin keamanan penumpang selama masa operasional. Nakoda kapal Verindo 6 menegaskan seluruh sistem pelayaran yang digunakan saat ini mengikuti standar keselamatan yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Penegasan tersebut disampaikan seiring meningkatnya aktivitas perjalanan laut menjelang akhir tahun. Pemeriksaan berskala dilakukan pada fasilitas keselamatan termasuk alat navigasi, perlengkapan darurat, dan kelayakan mesin guna memastikan seluruh komponen berfungsi optimal. Selain aspek teknis, sistem operasional kapal turut diawasi secara ketat untuk memastikan prosedur keamanan diterapkan mulai dari proses embarkasi hingga selama pelayaran berlangsung. Kami dalam pihak kapal penyeberangan ini selalu dasar hukumnya adalah Undang-Undang 17 tahun 2008, yaitu tentang pelayaran. Nah, disitulah dasar kita untuk mematuhi aturan-aturan. Pada saat prosedur kita mau persiapan pemuatan, bagaimana cara pada saat kita pemuatan kita harus dengan sesuai SOP itu. Contoh nih, penumpang semua harus wajib terdaftar dalam daftar manifest atau daftar penumpang. Terus kedua, kesiapan kapal itu sendiri, baik alat-alat navigasi semua harus optimal. Seperti itu, supaya dalam arti pelayaran kita berjalan dari sini sampai ke Sufifi diberikan kelancaran sampai tiba di tujuan dengan selamat. Nakoda kapal Verindo 6 menambahkan komitmen terhadap standar keselamatan Undang-Undang Pelayaran merupakan upaya untuk menjaga kenyamanan sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh penumpang. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti instruksi awak kapal demi kelancaran dan keselamatan bersama. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Memasuki bulan Desember membuat jumlah pengunjung ke tempat wisata dan kuliner di Kota Ternate menjadi meningkat. Rumah makan ayam Pak RT, salah satu tempat makan favorit masyarakat, mengaku memasuki bulan Desember adanya peningkatan jumlah pengunjung. Memasuki penghujung tahun 2025, sejumlah pusat kuliner di Kota Ternate menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan. Rumah makan ayam Pak RT yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Ternate menjadi salah satu tempat kuliner yang merasakan dampak peningkatan pengunjung. Fitri, pemilik rumah makan ayam Pak RT, mengaku adanya perkembangan pendapatan di bulan Desember karena meningkatnya jumlah pengunjung setiap hari. Fitri menambahkan, walaupun sempat mengalami musibah kebakaran di bulan September lalu, tetapi sejauh ini dirinya bersyukur dan optimis untuk mengembalikan kepercayaan pengunjung agar tetap menikmati kuliner di rumah makan ayam Pak RT miliknya. Menghadirkan menu ciri khas yaitu ayam bakar, ayam goreng, dan bebek goreng, Fitri mengaku pendapatan per bulannya pernah mencapai 900 juta rupiah. Fitri, pemilik rumah makan ayam Pak RT, berharap semoga tempat makannya bisa terus eksis dan diterima oleh masyarakat. Untuk harapan kami, mudah-mudahan kami bisa selalu diterima oleh masyarakat Ternate, masyarakat Maluku Utara, di tengah banyaknya kuliner-kuliner baru. Mudah-mudahan kami bisa terus berdiri, terus eksis, dan diterima oleh masyarakat. Fitri menambahkan, hingga saat ini rumah makan ayam Pak RT telah memiliki 3 cabang dan telah menambah 1 cabang baru di daerah Kasturian yang akan mulai beroperasi di akhir bulan Desember 2025.
Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara, berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Menjelang Natal, 29 warga binaan Kristen di Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari diusulkan terima remisi hari raya yang akan diberikan tepat pada tanggal 25 Desember 2025. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejumlah warga binaan di berbagai lembaga pemasyarakatan menantikan momen pemberian remisi. Hal serupa terjadi di Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari, di mana puluhan warga binaan yang memenuhi syarat diusulkan untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari, Lince Bella, saat ditemui TVRI Papua Barat di ruang kerjanya menjelaskan, dari total 46 warga binaan beragama Kristen, sebanyak 29 orang diusulkan untuk mendapatkan remisi Natal. Sementara 16 orang lainnya belum dapat diusulkan, dengan rincian 5 orang sedang menjalani subsidiar denda dan 10 orang masih berstatus tahanan. Pada pemberian remisi kali ini tidak ada warga binaan yang langsung bebas. Untuk Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari yang diusul untuk mendapat remisi khusus, remisi Hari Raya Natal, ada sebanyak 29 orang yang memenuhi syarat. Jumlah keseluruhan warga binaan yang beragama Kristen yang ada di Lapas Perempuan itu ada sebanyak 46 orang yang diusul yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi Natal. Ada sebanyak 29 orang, yang tidak diusulkan 16 orang dengan keterangan 5 orang sedang menjalani subsidiar denda, terus 10 orang masih berstatus tahanan. Lebih lanjut, Lince Bella menjelaskan bahwa besaran remisi yang diusulkan bervariasi, diantaranya pengurangan 1 bulan 15 hari hingga 15 hari bagi warga binaan yang baru pertama kali mendapatkan remisi. Syarat utama untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir. Remisi itu ada 29 orang, rata-rata ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan 15 hari, ada yang baru pertama kali mendapat remisi itu 15 hari. Ini mereka sudah menjalani hukuman paling lama berapa? Untuk seseorang dapat diberikan remisi itu sudah berkelakuan baik selama 6 bulan.
Hingga tanggal 11 Desember 2025, jumlah warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 3 Manokwari tercatat sebanyak 60 orang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam memenuhi dan meningkatkan produktivitas pada tahun 2026 mendatang, Kabupaten Sigi mendapat program 1,5 juta bibit kakao dari pemerintah pusat, di mana nantinya wilayah Sigi dapat membantu kebutuhan stok produksi kakao ke depannya dan menjadikan wilayah penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tengah. Bantuan program bibit kakao tersebut merupakan salah satu program prioritas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sigi. Untuk menopang kebutuhan stok produksi kakao di Sulawesi Tengah, pihaknya mengatakan bahwa calon petani dan calon lahan atau CPCL telah disiapkan untuk penanaman bibit kakao tersebut, di mana komoditi kakao saat ini menjadi primadona di wilayah Kabupaten Sigi. Hal ini dilihat dari harga panen sepanjang tahun 2025 yang mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan harga panen kakao sempat menembus di angka 160.000 hingga 200.000 per kilonya. Oleh karena itu penyiapan lahan maupun petani adalah hal yang krusial agar komoditi kakao asal Sigi dapat dilirik di pasar internasional. Tahun 2026 kita ada kemarin Pak Wakil Bupati yang hadir dengan Pak Kadis sebelumnya Pak Iqbal di Kementerian Pertanian itu sudah disampaikan kita akan mendapatkan program 1.500 bibit kakao atau bibit coklat. Kami terus terang saat ini terus aktif berkomunikasi dengan kawan-kawan di Dirjen Perkebunan ingin memastikan bagaimana teknis daripada pelaksanaan program tersebut. Prinsipnya kami sudah menyiapkan calon sama seperti tadi CPCL-nya, calon petani dan calon lahannya yang akan kita siapkan untuk penanaman kakao tersebut. Dan itu memang menjadi program prioritas kita juga selain program prioritas nasional untuk bisa menopang pengembangan daripada kakao yang saat ini salah satu primadona yang ada di perkebunan Kabupaten Sigi. Dengan program bibit kakao ini juga diharapkan ke depan Kabupaten Sigi dapat menjadi wilayah penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tengah dan dapat mengimbangi pemenuhan stok di tingkat global. Dari Sigi, Hoiri Wijayanto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Palu kembali melaksanakan pasar murah di sejumlah gereja di Kota Palu. Pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga bersubsidi. Pasar murah jelang Hari Besar Keagamaan kembali dilaksanakan pemerintah Kota Palu. Usai digelar di gereja di Jalan Tangkasi, Patimura, dan Kelurahan Tipo, pasar murah jelang Natal ini kembali dilaksanakan di GPDI Eklesia Palu Timur. Warga langsung menyerbu dan memadati lokasi pasar murah untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, gula, telur, dan tepung dengan harga lebih rendah dari pasar. Adapun stok sembako yang disediakan antara lain tepung Rp5.000 per kilo, beras premium Rp50.000 per 5 kilo, minyak goreng Rp32.000 per 2 liter, gula Rp12.000 per kilo, dan telur Rp50.000 per rak. Kemarin kami sudah mulai dari Jalan Tangkasi, gereja di Jalan Tangkasi, kemudian berlanjut di gereja di Jalan sekitar Patimura, kemudian kemarin di gereja Balai Keselamatan di Tipo, dan terakhir di gereja ini, gereja GPDI. Ya. Ini kami laksanakan bertepatan dengan momen Tahun Baru ini, maka dilaksanakan di halaman gereja. Ya, tetapi bukan berarti dilaksanakan di halaman gereja ini warga-warga lain juga bisa hadir, ya datang untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Palu juga akan melakukan peninjauan harga di pasar-pasar tradisional penyuplai kebutuhan pokok. Dari Palu, Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan.
Demikian informasi Klik Sulampa dan berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Sabtu 13 Desember 2025. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.